Topiknya adalah tentang digital payment. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan, tapi supaya lebih mantap lagi nih, kira-kira definisinya adalah ini. Saya nggak perlu bacakan dengan lengkap. Transfer of value dari satu payment account ke yang lainnya, ya ini dari satu orang ke orang lain ya. It's also known as electronic payment secara luasnya ya. Kemudian tentu menggunakan software dan digital device seperti mobile phone, komputer, dan lain-lain. Dan dua pihak yang membayar maupun yang menerima menggunakan media elektronik untuk bertukar nilai duitnya. Tapi bisa digunakan secara online dan juga secara fisikal kalau bayar macam-macam gitu ya. Sekarang di mana-mana udah pakai tuh ya. Nah, metodenya bisa bank transfer, wire transfer, cross border payment, mobile payment, contactless payment, dan lain-lain. Nah, kira-kira itu topiknya ya. Oke, kemudian why-nya, kenapa ini penting? Karena digital payment system tuh punya banyak benefit yang bakal digunakan oleh bisnis yang nanti akan mengembangkan ekonomi ya. Mulai dari convenient to use, yang bisa digunakan anytime, anywhere, any mode, dan seterusnya ya. Sampai kepada no need to handle cash ya. Supaya nanti mengurangi kriminal yang merampok cash, meskipun sekarang ada kriminal bukan lagi merampok cash lagi, udah kriminal digital nih, udah levelnya lebih lain lagi ya. Oke, nah itu agenda pertama sudah. Kemudian yang kedua, makro konteksnya dari digital payment ya. Kalau kita lihat perkembangan dari ekonomi baru yang merupakan bagian dari ekonomi dan digital disruption yang sudah dimulainya sekitar 20 tahun yang lalu. Kebetulan saya punya artikel di salah satu medianya yang kemudian 20 tahun kemudian nulis lagi tentang hal yang sama dengan perkembangannya. Kalau dulu namanya tentang .com revolution, tapi dianggap mati karena crash ya .com-nya. Tapi 20 tahun kemudian, tapi .com revolution sudah menjadi bagian sehari-hari dengan versi yang lebih terrevisi dan lebih baik, yaitu digital disruption, industry 4.0. Sudah ada menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita lihat itu semua berarti kita masuk ke dalam ekonomi baru. Yang ekonomi lama ditambah dengan hal yang baru, terutama ada faktor digital dan uang yang bisa pindah kemana-mana, yaitu capital mobility dan makin liberal dari banyak negara. Nah, jadi terjadi restrukturisasi besar-besaran dalam cara orang berbisnis ya, baik dari kacamata operasionalnya, kacamata financingnya, transfer dari money-nya, dan lain-lainnya, menyebabkan ada ekonomi baru, struktur pasarnya baru, industrinya baru, struktur company-nya baru, juga bisnis modelnya juga baru. Nah ini ya, faktor yang mendukung ekonomi baru ada penurunan biaya yang sangat signifikan, baik biaya transformasi dari bahan baku menjadi bahan jadi maupun biaya interaksi. Nah biaya interaksi inilah yang nantinya akan sangat terkait dengan digital payment system, salah satu bagian dari benefitnya ya, karena interaction cost-nya makin rendah, maka ini akan semakin bisa terrealisasi dengan lebih baik ya. Dan dengan better customer service, bisa 24 jam berbisnis, nah digital media, digital payment system bisa membantu. Transparency dan competition juga akan membantu untuk memperkuat dari sisi digital systemnya. Jadi intinya lebih banyak transaksi yang akan terjadi, lebih cepat terjadinya, lebih murah gitu ya. Nah ini semuanya terkait dengan opportunities di bidang digital payment ya. Nah kemudian kalau kita lihat perkembangan terakhir, memang terjadi banyak goncangan di dunia bisnis dan ekonomi, dan namanya VUCA, tuna, kemudian digital disruption, ada trade war-nya, apalagi ditambah dengan COVID-nya terakhir, yang justru dengan adanya COVID mendorong digitalisasi lebih cepat terjadinya ya, dan seterusnya ya. Dan ini kalau kita lihat global digital economy ini semakin nyata dalam dunia, karena 3 negara yang paling besar ini yang penduduknya di atas 2 miliar udah bukan Cina dan India lagi nih ya. Karena yang tiga besarnya adalah Facebook, YouTube, dan WhatsApp. Nah, nanti mereka akan punya currency-nya sendiri nih. Nah, BI juga harus hati-hati nih Pak Andi nih ya, karena mereka akan jadi negara sendiri dengan currency-nya sendiri ya. Oke. Dan kemudian kita lihat dari kacamata teknologinya yang semakin cepat dan semakin efisien, itu udah 4G lewat, 5G udah muncul, belum lagi 5G Selatan, 6G-nya udah mulai jalan ya di Korea Selatan dan sebagian di China dan sebagian di Silicon Valley ini. Udah terjadi nih 6G yang 1000 kali lebih cepat dari 5G, itu akan mendukung teknologi digital payment system-nya ya. So, highlight ekonomi Indonesia dalam 2 tahun terakhir, ya kita punya opportunity yang sangat besar, tadi sudah di statistiknya sudah banyak disebutkan oleh Pak Andi ya. Dari segi GDP-nya yang nomor 16 dunia kalau GDP nominal, kalau setelah dengan purchasing power parity-nya
dari dolarnya ranking ke-7, pertumbuhan ekonomi kita top 3-nya di antara negara 20 besar, dan banyak modal kita yang bisa digunakan untuk bisnis. Nah ini nih yang ditanda tebal nih, digital, large digital economy potential-nya ya, yang tadi juga datanya banyak sudah ditampilkan, dan lain-lain. Dan juga ada demographic bonusnya ya, yang artinya usia produktifnya akan bagus, makro productivity bagus, dan juga milenial kita, porsi penduduk milenial kita dalam 10 tahun ke depan akan menjadi yang paling dominan ya. Dan di antara milenial inilah justru yang paling cepat mengadopsi digitalnya, termasuk payment systemnya ya. So kalau di Indonesia ini data digitalisasinya sampai tahun 2022 dengan penduduknya hampir 280 juta, ternyata mobile connectionnya sudah di atas 370 juta. Karena nih semua yang ada di sini minimal punya 2 atau 3 handphone ya. Pak Kemal, Pak Andi, Pak Roy, satu lagi kalau sudah muncul ya. Itu semuanya dan para panitianya. Inilah menyebabkan digital ekonominya huge potensialnya. Dan kemudian kalau kita lihat financial inclusion-nya dan ada e-commerce-nya ternyata masih minim ya. Berarti apa? Masih perlu didorong lebih lanjut. Kalau kita lihat di GDP Indonesia yang 1,1 triliun US dollar atau sekitar 1.100-1.200 miliar US dollar, kalau 1%-nya kan 12 miliar. Ini angka-angkanya belum sampai 12 miliar nih. Nah, tapi ini angka tahun lalu ya. Mungkin tahun ini udah mencapai segitu, tapi masih kecil kan 1% ya. Masih ada 99 potensi yang belum termanfaatkan. Kalau itu dengan geraknya makin tinggi dari 1% ke 60% aja udah 60 kali lipat. Nah ini digital payment systemnya makin akan dibutuhkan gitu kan. Oke, Indonesia sudah punya banyak unicorn sampai dengan akhir 21, nggak tahu sekarang ini udah nambah berapa nih. Nanti mesti tanya Pak Andi nih unicornnya nih ada berapa nih sekarang. Ini udah 12 waktu akhir tahun 2021. 13 sebenarnya karena Gojek sama Tokopedia kan sebenarnya 2 tuh ya. Nih ya, semuanya yang sudah ada di sini termasuk Sendit ada di sini tuh ya, unicornnya tuh ya. Jadi luar biasa. Nah itu babak kedua sudah selesai, kita masuk ke opportunities dan challenge-nya. Kalau global issues-nya menurut dari website-nya Global Risk ya, ini ada tentang weather dan lain-lain, tapi juga ada yang berhubungan dengan tentang digitalnya nih ya. Contohnya ada tentang digital inequality. Nah, karena akses terhadap digital, financial inclusion, dan lain-lain, ya perlu ditingkatkan dengan adanya digital payment system, dengan adanya Indonesia yang sudah punya 370 juta mobile phone-nya itu akan bisa dimanfaatkan untuk mengurangi digital inequality-nya, ya, isu yang cukup besar ya. Oke. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari dampak dari krisis nih ya, memang kalau kita lihat dari dampak dari krisis dengan perangnya yang menaikkan harga energi dan komoditas, ini dampaknya terhadap GDP cukup signifikan ya. Nah, karena rata-rata GDP dunia kan cuma 2-3%, kalau kepotong segini aja udah terasa ya. Dan juga dampaknya terhadap inflasi ya, dengan kenaikan harga-harganya itu ya, akan jadi sangat signifikan. Nah, untuk itu efisiensi ekonomi makin dibutuhkan. Salah satunya dengan digital payment system akan membantu efisiensi ekonomi sehingga bisa paling tidak berkontribusi untuk meredam sebagian dari inflasinya ya. Oke, jadi opportunity kelihatan ada di situ. Kalau dilihat dari economy needs projection-nya nanti Bank Indonesia harus konfirmasi ini ya. Tapi kira-kira seperti ini sumbernya dari macam-macam saya kumpulkan tuh, tentang inflasinya. Katanya 3% lebih dibandingkan tahun lalu yang di bawah 2% udah pasti naik lah karena ada global inflation cost push-nya di dunia dan recovery ekonomi demand pull-nya ya. Dan juga GDP growth-nya sudah positif tapi masih sekitar 3% sampai 5% dan seterusnya. Ini ada angkanya, bisa lihat di sini. Dan kalau kita lihat ada hal-hal yang bagus perkembangan tahun 2022 dan angka terakhir dapat dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia juga. Ekonomi triwulan 1, triwulan 2 belum keluar angkanya. Triwulan 1 udah tumbuh 5% year on year-nya. Kemudian inflasinya tetap terkendali di bawah 4% ini. Dan kemudian ekspor impornya tuh justru menggila nih ya. Lagi rekor tertinggi tahun 2021, tahun 2022 lebih lagi dari 2021. Jadi memang luar biasa nih. Dampak dapat windfall gain dari kenaikan harga komoditas Indonesia ya. Berarti opportunity perkembangan ekonomi ini besar. Meskipun dunia sedang krisis, katanya di tengah krisis ada opportunity. Makanya ada kata-kata WC ya. W-nya ada danger, C-nya opportunity gitu. Jadi ada VUCA yang negatif, ada VUCA yang bagus tuh ya. Nah, kalau harusnya kita fokus kepada opportunity-nya dengan tidak mengabaikan risikonya, supaya kita bisa menjadi negara yang semakin maju sebagai bangsa maupun sebagai negara dan bisnis ya.
Nah kalau lihat dari penduduk kita nih yang tadi ya tentang milenial tuh, piramida penduduk Indonesia tahun 2022 dengan penduduknya hampir 280 juta nih 2022, lihat porsi milenialnya nih sangat signifikan ya, apalagi nanti 10 tahun ke depan kalau piramida yang bawah sudah naik ke atas. Nah ini kita yang generasinya kita Pak Kemal nih ya, generasi kolonial katanya nih akan terendam nih sama milenial dan generasi yang di bawahnya milenial ya. Oke, ya jadi ini bagian dari demographic bonusnya sampai dengan tahun 2035 rasio ketergantungannya kecil makin lagi kecil-kecilnya nih kayak Jepang tahun 70 yang berhasil memanfaatkan makro produktivitinya menjadi negara maju Jepang. Oke, nah, kalau kita bisa memanfaatkan ekonomi Indonesia, kita bisa jadi besar sekali, bisa ranking keempat dunia katanya tahun 2050 dari beberapa sumber. Oke, nah kalau bisa bicara tentang digital payment adoption, nah topiknya kan ada kata adoption. Dengan adanya lockdown, consumer makin mengandalkan online service dari daily needs-nya. Dan dari datanya Visa Back to Business Research-nya, 78% global consumer modified their payment methods during the lockdown, ya, karena memang terpaksa. Dan growth global e-commerce-nya sampai triliunan ya. Jadi bicara tentang adopsi dari digital payment, people dan business around the world semakin dimungkinkan untuk mengakses digital ekonomi dengan adanya digital payment system yang bagus. Itu sumbernya ada di website di bawah tuh ya. Kemudian kalau mobile payment statistiknya di tahun 2022 katanya transaction value expected to reach, ribuan, ini udah triliunan berarti POS payment systemnya. Oke, kemudian average transaction value bisa mencapai hampir $2.000 nih, 1,1 sekian million using the post payment segmentnya. Kemudian highest transaction terjadi di China-nya nih, angkanya ada di sini. Dan number of user making mobile payment expected to grow miliaran ya, ribuan million ya, berarti miliar ya, ribuan juta. Ini sumbernya dari Statista Research. Kemudian kalau bicara tentang tren dari e-commerce payment statistiknya dari Asia Pacific nih, economist payment method-nya, ini dalam 4 tahun ke depan, sampai dengan tahun 2024 nih. Ini digital mobile wallet tadi juga sudah disebutkan ya, menjadi dominan ya, dan juga yang lain-lainnya kelihatan akan sudah menjadi bagian dari hal yang kewajaran. Gitu. Tapi ada concern-nya dari hasil risetnya juga, ada dari Penser Research-nya Swiss. Nah ini katanya ada beberapa concern tentang digital payment, terutama masalah keamanannya ya, hacking sama fraud-nya ya. Kalau yang transaction fees ada, tapi rasanya nggak terlalu signifikan ya. Jadi hacking, fraud, sama theft-nya ini adalah 3 hal yang terkait dengan keamanan ya. Kalau di jumlah totalnya udah lebih dari 50%, 41 tambah 16 tambah 12. Kalau yang lain-lain kayak transaction fees-nya 14%, ini akan semakin irit dengan semakin mengadopsi teknologi yang semakin canggih kayak 5G dan 6G-nya. Overspending kalau ini masalah ini financial planning skills, nah ini yang perlu juga ditingkatkan kecerdasan finansial bangsa kita yang memang relatif masih perlu ada ruangan untuk ditingkatkan. Ya. So kalau tentang prospek economic recovery Indonesia 2022 dan beyond, itu mencerminkan kita punya opportunities untuk digital payment di Indonesia yang semakin dibutuhkan. Apalagi dengan ini tadi ya, tentang potensi digital ekonomi yang semakin besar nih ada di sini ya. Oke, jadi sekali lagi ini sangat bagus potensi recovery-nya untuk digital payment Indonesia yang semakin meningkat ya. Dan tadi udah nih concern-nya udah ya, sorry udah terulang 2 kali. So terakhir, what next for digital payment? Future digital payment, payment companies-nya perlu provide payment solution melalui internet connected wearable device. Nanti payment-nya lewat jam yang ini, lewat ini apa yang tinggal tempel di kuping dan lain-lain. Wearable yang bisa dipakai gitu kayak handphone dan lain-lain, tapi bukan cuma handphone. Fintech company perlu improve digital payment landscape-nya supaya semakin efisien dan semakin bisa dipercaya. Blockchain supported decentralized finance ini akan menjadi salah satu motor juga untuk bisa membantu dari beberapa pihak transaction menjadi lebih secure dan lower fraud risk-nya misalnya. Dan para perusahaan bisnis intinya take step to prevent fraud dan educating consumer-nya karena mereka yang akan menjadi pengguna ya baik company-nya maupun consumer-nya tentang beberapa cara untuk bisa avoid being subject to online payment scam untuk menghindari ini ya masalah yang menjadi kekhawatiran lebih dari 60% tadi ya. Oke,
Jadi intinya adalah increase needs for advanced authentication process, mulai dari password, malah pakai biometric system. Sekarang udah pakai sidik jari, bisa pakai scanning dari sidik matanya, ya, facial recognition yang sudah mulai terjadi. Terus digital payment akan menjadi normal yang baru, jadi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. With increased awareness, consumer can expect lower success rate of digital payment related scam. Jadi kesuksesan penipuannya akan lebih rendah, artinya dampak penipuannya bisa dikurangi ya. Tapi kuncinya adalah kita harus kerja sama semuanya. Dan nggak bisa berdiri sendiri, no matter how intelligent and talented you are, you cannot do it by yourself alone. Bank Indonesia nggak bisa berdiri sendiri, Sendin nggak bisa mengerjakannya sendiri, SWA nggak bisa mengerjakan sendiri, semuanya harus kerjasama ya, supaya bisa kita meng-capture opportunity-nya dan menurunkan biayanya. Oke. Nah, kemudian ini tadi dari sebenarnya sudah ada di di presentasinya Pak Andi tadi ya. Intinya adalah perlu ada harmonisasi kolaborasi di antara stakeholders-nya dan ada di dalam ekosistemnya digital payment ini. Stakeholder-nya ada di sini semuanya. Ya, nanti bisa dilihat, saya tidak bahas satu persatu. So, intinya perlu kerja keras, karena memang ada banyak hal yang masih perlu ditingkatkan, tapi nggak bisa cuma kerja keras, harus kerja cerdas, ya, pakai teknologi yang tepat, sistem yang tepat, strategi yang tepat, dan kerjasama. Dan yang perlu dibangun tentu adalah capacity building dari orang-orangnya ya, human capital, baik di penyedia jasanya, maupun di company-nya, maupun kepada consumer-nya tadi ya, diedukasi supaya bisa mengurangi dampak fraud. Software itu artinya adalah sistem operasinya, SOP-nya di dalam company-nya, secara governance-nya di company, governance di market-nya, governance di payment system-nya. Kemudian ada hardware-nya, teknologi yang digunakan harus lebih efisien, lebih efektif, dan lebih secure. Ya. Dan marketware, produk-produk yang terkait dengan pembayaran online sistemnya juga harus bisa menyesuaikan diri supaya bisa lebih menggunakan lebih efisien. Mindware nih, leadership-nya dari para stakeholders yang relevan dari Bank Indonesia-nya, dari asosiasi dan lain-lain. Dan culture-nya untuk mendapatkan manfaat dari digital ekonominya ini ya, perlu semakin ditingkatkan. Tentu nggak bisa berdiri sendiri, harus ada ekosistem partnernya bekerja sama. Tadi sudah dilihat ekosistemnya banyak yang perlu terlibat.